Kami dari kelompok Dharma akan mempresentasikan hasil proyek kami. Tugas proyek ini kami buat untuk memenuhi tugas proyek dari mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh dosen kami, yaitu Miss Oktaviani Puspitasari, SPD MSc. Saya Fadil Raja Pratama dengan NIM 24349026 akan menjadi moderator pada presentasi hari ini. Dengan anggota kelompok yang pertama yaitu saya sendiri Fadil Raja Pratama, yang kedua adalah Mela Karina, yang ketiga Feni Nur Ahlami, yang keempat Lulu Huwaida, dan yang kelima Muhammad Arif Al-Farizi. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi yang akan dibacakan oleh Arif. Baiklah, saya Muhammad Arif Al-Farizi dengan NIM 24129314 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Pancasila mengintegrasi nilai-nilai keadilan dan solidaritas sosial dalam pembangunan ekonomi dengan menekankan bahwa pembangunan harus berfokus pada pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya pada pertumbuhan ekonomi semata, Pancasila juga menentang kapitalisme bebas yang mengutamakan pasar tanpa regulasi. Dengan mengedepankan sistem ekonomi dan menggabungkan peran negara, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan keseimbangan ekonomi. Ini mencerminkan prinsip kekeluargaan dan gotong royong yang tercantum dalam Pancasila. Sejalan dengan gagasan Bung Hatta mengenai kooperasi sebagai pilar ekonomi di Indonesia. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu sistem pembangunan ekonomi yang akan disampaikan oleh Mela Karlina. Kepada Mela Karlina dipersilakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mela Karlina dengan NIM 24016127 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pembangunan ekonomi. Sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi, maka sistem dan pembangunan ekonomi berpijak pada nilai moral daripada Pancasila. Secara khusus, sistem ekonomi harus mendasarkan pada dasar moralitas, ketuhanan atau sila pertama Pancasila dan kemanusiaan atau sila kedua Pancasila. Hal ini untuk menghindari adanya persaingan bebas. Ekonomi yang humanistik mendasarkan pada tujuan demi menyejahterakan rakyat luas. Sistem ekonomi tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi demi kesejahteraan ekonomi seluruh bangsa. Tujuan ekonomi adalah memenuhi kebutuhan manusia agar manusia menjadi lebih sejahtera. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, kelemahan penerapan Pancasila dalam pembangunan ekonomi yang akan disampaikan oleh Feni. Kepada Feni dipersilahkan. Perkenalkan, saya Feni Nur Ahlami dengan NIM 24129308. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan penerapan Pancasila dalam pembangunan ekonomi. Meskipun memiliki dasar filosofis yang kuat, penerapan Pancasila dalam perkembangan ekonomi menghadapi tantangan seperti ketimpangan ekonomi yang masih tinggi. Untuk itu, peran negara dalam mengatur kebijakan ekonomi sangat penting untuk memastikan keadilan. Pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila perlu diperkuat di seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, berikutnya implementasi Pancasila dalam pembangunan ekonomi yang akan disampaikan oleh Lulu. Kemudian Lulu dipersilakan. Nama saya Lulu Huwaida dari NIM 24129311. Saya akan mempresentasikan implementasi Pancasila dalam pembangunan ekonomi. Implementasi Pancasila dalam pembangunan ekonomi ada 3. Yang pertama, keberpihakan pada ekonomi kerakyatan. Yang kedua, pemerataan infrastruktur ekonomi. Dan yang ketiga, keberlanjutan dan etika dalam ekonomi. Nah, yang pertama, keberpihakan pada ekonomi kerakyatan. Pancasila mendukung pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta koperasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas.
Program seperti kredit usaha rakyat atau KUR dan digitalisasi UMKM menunjukkan penerapan prinsip Pancasila dalam mendukung ekonomi kerakyatan. Yang kedua yaitu pemerataan infrastruktur ekonomi. Pembangunan ekonomi berbasis Pancasila menekankan pemerataan akses terhadap infrastruktur penting seperti jalan, pelabuhan, listrik, dan layanan keuangan. Program-program pemerintah yang mengurangi kesenjangan antar wilayah juga mencerminkan sila kelima Pancasila yang menekankan keadilan sosial. Yang ketiga yaitu keberlanjutan etika dalam ekonomi. Pancasila mendorong pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan, sesuai dengan sila pertama yang mengajarkan penghormatan terhadap ciptaan Tuhan. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan yang akan saya sampaikan sendiri. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi memiliki potensi besar yang untuk menciptakan kebijakan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan inklusif. Dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti keadilan sosial, persatuan, dan keberlanjutan dapat menjadi landasan dalam menghadapi tantangan ekonomi di era modern. Meskipun terdapat berbagai tantangan dan implementasinya, integrasi Pancasila dalam kebijakan ekonomi dapat diperkuat melalui pendidikan, partisipasi masyarakat, dan penerapan kebijakan yang berbasis pada nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi panduan utama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Baiklah, sekian pemaparan materi atau presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan janggal, mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.